Seseorang selalu mencari alasan di balik pergerakan harga suatu saham yang bergerak signifikan, baik itu naik secara signifikan maupun menurun secara signifikan. Dan statement ini sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh orang yang mempercayai metode tertentu saja ya. Misalnya orang yang menggunakan metode atau mempercayai metode bandarmologi, tentu mereka akan menggunakan alasan bandarmologi di balik penurunan dan kenaikan harga suatu saham yang signifikan di saat-saat tertentu. Begitu pula dengan orang yang menggunakan pendekatan fundamental NDA menganalisis suatu perusahaan, mereka akan menggunakan alasan fundamental NDA mencari alasan tanda kutip mengapa harga suatu saham dapat bergerak naik atau bergerak turun. Begitu pula dengan orang yang menggunakan pendekatan teknikal. Saya pribadi justru menganggap bahwa sebuah pendekatan akan lebih baik bila dikombinasikan. Dan sekitar 5 tahun yang lalu saya menonton acara YouTube seseorang mantan di Goldman Sachs dan JP Morgan yang sekarang sudah menjadi investor retail atau global trading. Dia mengatakan bahwa dia menggunakan pendekatan 85% fundamental dan sisanya adalah teknikal. Dan itu merupakan suatu formula dan dia bekerja di Goldman. Dan pada tahun 2018 kekayaan dia mencapai 9 juta dolar Amerika Serikat. By the way, ada orang yang sudah berhasil setidaknya masuk 100 orang terkaya di dunia yang trading saham itu menggunakan pendekatan bandarmologi. Langsung masuk isi video ini saja ya. Video ini dibuat tanggal 2 April tahun 2024 yang 3 bank BUMN itu terkoreksi lebih dari 6% ya. Sedangkan hanya BCA yang terkoreksi lebih tipis. Apa penyebab koreksi yang signifikan dari harga saham bank tersebut yang membuat indeks IHSG itu juga ikut terkoreksi dalam, karena memang dari 4 bank ini memiliki bobot yang sangat besar bagi pergerakan indeks. Halo semuanya, kembali bersama saya Nabi Jaya di channel Lifeline Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kinerja terbaru 2 bulan pertama tahun 2024 dari 4 bank di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pemicu utama dari 4 saham bank-bank ini terkoreksi cukup signifikan dalam 2 hari belakangan ini. Dan nanti juga saya akan memberikan insight mengenai harga wajar dari masing-masing bank. Yang pertama adalah Bank Mandiri dengan ada saham BMLI. Pendapatan bunga dari Bank Mandiri pada 2 bulan pertama tahun 2024 ini sebenarnya naik ya secara year-on-year 13,75%. Tetapi beban bunga yang dihasilkan juga naiknya cukup signifikan 37,62% secara year-on-year, sehingga pendapatan bunga bersihnya itu hanya naik 5% secara year-on-year. Dan terlihat pula bila setahunan ya untuk pendapatan bunga bersihnya itu dibandingkan dengan hasil kinerja Bank Mandiri tahun 2023 setahun penuh menurun 0,82%. Dan laba operasional dari Bank Mandiri itu bahkan lebih tajam lagi penurunannya ya, bila di setahunan kinerjanya itu mencapai 15,12% penurunannya ya dibandingkan dengan 2023 setahun penuh. Sehingga bila kita melihat laba komprehensif tahun berjalannya yang pada 2 bulan pertama tahun 2024 ini sebesar 7,1 triliun, itu bila di setahunan maka akan menurun sebesar 17,04%. Dan dengan asumsi kinerja dari Bank Mandiri tidak berbeda jauh dengan kinerja 2 bulan pertamanya pada tahun 2024 ini, maka diproyeksikan dengan mengesampingkan pendapatan dari konsolidasian ya, karena ini adalah kinerja individu atau bank only, maka diproyeksikan earning per share pada tahun 2024 sebesar Rp449 dengan current value-nya itu di harga Rp6.642. Jadi harga pada saat ini di sekitar 6.700-an itu masih jadiin over value ya. Lalu untuk yang kedua adalah Bank BLI dengan kode saham BBLI. Kinerjanya hampir mirip dengan Bank Mandiri tadi ya. Pendapatan bunga itu untuk Bank BLI sebenarnya 2 bulan tahun 2024 ini jauh lebih baik dibandingkan di periode yang sama, naik ke 14,25% secara year-on-year. Tetapi beban bunganya ini naiknya cukup signifikan, semisal 52,73%. Sehingga pendapatan bunga bersih dari Bank BLI apabila di setahunan ya dan dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 setahun penuh, maka
kenaikannya itu hanya 3,61%. Dan bahkan laba operasional dari Bank BRI secara year-on-year itu sudah menurun kinerjanya 0,27%. Sehingga untuk laba operasional tahun berjalan dari Bank BRI apabila di tahun ya kinerjanya pada 2 bulan pertama tahun 2024 ini akan menurun 10,77% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun penuh tahun 2023-nya. Sehingga diproyeksikan earning per share Bank BRI untuk tahun 2024 ini tahun penuh apabila menjadi tahun capaian 2 bulan pertama tahun 2024, maka pendapatan harga wajarnya itu Rp4.295. Jadi sudah sangat value ya untuk harga saham Bank BRI yang diperdagangkan pada saat ini. Dan sebagai catatan ya, saya menggunakan metode telaah catatan deviasi PE ratio dalam 10 tahun terakhir, dan saya menggunakan aplikasi dari Stockbit. Dan teman kalian untuk ngelata dalam 10 tahun terakhir ini untuk Bank BRI sebesar 15,09%. Tapi bila kalian secara lebih rinci, sebenarnya untuk Bank BRI ini dalam 4 tahun terakhir diapresiasi pasar sangat mahal ya. Dari tahun 2020 itu cukup lagi memang karena earning per share pada tahun 2020 itu cukup kecil untuk Bank BRI, sehingga PE rasionya itu meningkat dengan drastis. Tetapi pada tahun 2021 Bank BRI menunjukkan perbaikan untuk kinerjanya, tapi harga yang diapresiasi oleh masyarakat pada Bank BRI itu besar, sehingga PE rasionya juga masih besar. Oleh sebab itu mengapa dalam 4 tahun terakhir Bank BRI memang dinilai value ya bila menggunakan metode rata PE ratio. Selanjutnya adalah Bank BNI dengan kode saham BBNI. Pendapatan bunga Bank BNI pada 2 bulan pertama tahun 2024 ini naik tipis 5,04% secara year-on-year ya, tidak seperti dua bank sebelumnya. Sedangkan beban bunga itu sama seperti dua bank sebelumnya naik cukup tajam sebesar 41,77%, sehingga pendapatan bunga bersihnya itu sudah mengalami penurunan secara year-on-year sebesar 11,17%. Untuk laba operasional dari Bank BNI juga menurun dari 4 triliun menjadi 3,6 triliun. Dan untuk laba bersih tahun berjalannya juga menurun untuk periode yang sama sebesar 5,91%. Meskipun laba operasional tahun berjalan dari Bank BNI ini mengalami kenaikan 13,43% secara year-on-year, tetapi bila di tahunan ya dan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 tahun penuh mengalami penurunan 14,03%, sehingga menghasilkan proyeksi earning per share Bank BNI bila menggunakan kinerja 2 bulan pertamanya pada tahun 2024 yang di tahunan, maka didapatkan harga wajar Bank BNI sebesar Rp6.289, dan untuk rata-rata PE ratio-nya itu 13,04 kali ya untuk nilai Stockbit. Ini menjadi pertanyaan spesifik juga bagi saya, apakah memang Bank BNI ini cukup layak ya dihargai dengan PE ratio 13 kali bila kita melihat seperti Bank Mandiri itu juga PE ratio ratanya itu 13 kalian juga ya. Apakah seharusnya memang Bank BNI ini diapresiasi lebih mula ya untuk valuasi Bank BNI. Oleh sebab itu tidak heran maka pada saat harga saat ini pun saham Bank BNI masih dinilai under value bila menggunakan metode ini. Lalu yang terakhir adalah Bank Sentral Asia dengan kode saham BBCA. Berbeda dengan 3 bank BUMN yang sebelumnya tadi dimention ya, kinerja bank ini satu-satunya yang mengalami pertumbuhan kinerja positif dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dari pendapatan bunga kenaikannya itu sebesar 9,22% secara year-on-year, dan beban bunganya meskipun naik tajam sebesar 36,69%, tapi pendapatan bunga bersihnya ini masih positif pertumbuhannya secara year-on-year maupun secara di tahunan ya, masing-masing sebesar 5,64% dan 3,33%. Begitu pula dengan laba operasionalnya yang naik meskipun tipis itu 2,4%, dan laba operasional tahun berjalan secara periode yang sama atau year-on-year itu 8,76%, dan bila di tahunan capaian pada 2 bulan pertama tahun 2024 ini dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 tahun penuh maka bertumbuh 5,42%, sehingga proyeksi earning per share dari BBCA bila menjadi tahunan kinerja 2 bulan pertamanya pada tahun 2024 ini sebesar Rp418 dengan rata-rata rasio PE 10 tahun terakhir dari Bank BCA itu sebesar 23,94 kali. Maaf, value Bank BCA ini sebesar Rp10.007. Jadi bisa dikatakan untuk saham BBCA yang diperdagangkan saat ini sudah dianggap value-nya. Sekian pembahasan singkat ya mengenai alasan mengapa saham bank yang terbesar di Indonesia ini mengalami koreksi yang cukup
tajam dalam 2 kali belakangan, dan memang tapi saya menggunakan alasan PDA dan fundamentalnya. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Bye.